Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 6 zat makanan yang terkandung dalam bahan makanan yang kita konsumsi, yaitu karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Nah, bagaimana cara tubuh kita mengolah sehingga 6 zat makanan tersebut itu bisa terserap oleh sel-sel tubuh, yang mana sari-sari makanan tersebut bisa digunakan untuk pembentukan energi, pertumbuhan, dan memperbaiki sel-sel yang rusak. Nah, pada video ini akan menyampaikan enzim-enzim yang berperan di dalam pengolahan 6 zat makanan tersebut. Nah, saya mereview kembali bahwa proses pencernaan itu kan ada 2 macam, ada mekanik dan kimiawi. Kalau yang mekanik itu kan penghancuran, jadi begitu kita makan masuk ke dalam mulut ada proses penghancuran oleh lidah, oleh gigi, itu yang namanya mekanik. Sedangkan yang kimiawi ini adalah pencernaan yang dibantu oleh enzim. Nah, di sini yang ditekankan adalah secara kimiawi, secara pencernaan yang dibantu oleh enzim. Nah, di sini banyak enzim-enzim yang berperan dalam pencernaan dan tertulis dalam bentuk nama Latin. Nah, di sini kalian akan saya ajak, selain memahami tentang enzim, akan saya beritahu bagaimana cara menghafalkan enzim-enzim pencernaan dan fungsinya. Di daerah mulut, ya, di daerah mulut, perhatikan, di daerah mulut ini, ya, di daerah mulut itu ada 3 macam enzim. Jadi begitu kita makan, dicerna secara mekanis, artinya penghancuran, itu dilanjut secara kimiawi. Nah, di mulut itu ada 3 pasang kelenjar ludah, ya. Ada kelenjar paroti 1 pasang, kelenjar sublingual 1 pasang, kelenjar submandibular 1 pasang. Di mana 3 kelenjar itu menghasilkan air liur atau air ludah. Nah, air liur itu mengandung enzim amilase, jadi disingkat MA. Kalau MA berarti mulut, di mulut ada air liur, dan air liur itu ada enzim amilase. Dimana fungsi enzim amilase adalah ini, mengubah karbohidrat menjadi gula. Karbohidrat itu masih senyawa kompleks, supaya bisa diserap oleh sel-sel tubuh, diubah menjadi gula. Jadi cara menghafalkannya MA. Di mulut ada enzim amilase. Nama lain amilase adalah betialin. Amilase berfungsi mengubah karbohidrat menjadi gula. Setelah itu makanan di mulut sudah dicerna secara mekanis, kimiawi, masuk ke kerongkongan, ya. Di kerongkongan ini terjadi gerakan peristaltik, gerakan meremas, sehingga makanan terdorong masuk ke lambung atau perut. Nah, di perut ini juga dihasilkan 3 macam enzim. Jadi perut atau lambung ini selain sebagai saluran pencernaan juga menghasilkan maksudnya enzim. Kita bahas yang enzim yang dihasilkan oleh lambung. Nah, ini, ya, lambung. Di lambung ini, di lambung ada 3 macam enzim. Ada 1 kata, lapar, LPAR, dibaca lapar. L itu lambung, PAR berarti 3 macam enzim, ada P, ada A, ada R. PAR, lapar. Lambung menghasilkan 3 macam enzim PAR. P-nya adalah pepsin, dimana pepsin mengubah protein menjadi pepton. A-nya asam lambung, atau HCl, asam lambung A-nya.
kuman dan mengaktifkan pepsinogen. R-nya apa? R-nya adalah renin, mengendapkan kasein atau mengendapkan protein susu menjadi kasein. Ya, jadi sekali lagi saya infokan, di lambung dihasilkan 3 macam enzim. Diingat-ingat, lapar, L-nya lambung, PAR-nya enzim, P pepsin, A asam lambung, R-nya renin. Oke, kita lanjut. Makanan kalau sudah dicerna di lambung, makanan masuk ke usus 12 jari. Yang ini usus 12 jari. Di usus 12 jari ini mendapat enzim dari kelenjar pankreas. Di kelenjar pankreas ada enzim apa saja? Mari kita masuk di kelenjar pankreas. Ini kita perbesar, itu kelenjar pankreas. Di pankreas ada istilah PLTA. P-nya pankreas, L-nya adalah enzim, T-nya juga enzim, A-nya juga enzim. Enzim apa? L-nya lipase, T-nya tripsin, A-nya amilase. Nah, lipase itu enzim yang memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Gliserol itu punya nama lain gula yang mengandung alkohol. Mengingat-ingat enzim lipase gampang anak-anak. Lipase berfungsi memecah lemak, sama-sama ada L-nya. Amilase sama seperti amilase di mulut, yaitu memecah amilum menjadi glukosa. Mengapa kok di pankreas dihasilkan amilase lagi padahal di mulut sudah? Kita tahu bahwa kadang-kadang kita makan belum sepenuhnya harus, tentu saja belum sempurna secara kimiawi juga, khususnya yang karbohidrat. Maka karbohidrat di duodenum disempurnakan lagi oleh enzim amilase yang dihasilkan oleh pankreas. Nah, tadi saya jelaskan bahwa makanan dari lambung itu kan menuju ke usus 12 jari ini ya, duodenum. Di duodenum tidak memproduksi enzim, tetapi mendapat enzim dari pankreas. Pankreas memproduksi 3 macam enzim. Cara menghafalkannya PLTA. P-nya pankreas, R-nya lipase, T-nya tripsin, di mana tripsin berfungsi memecah pepton menjadi asam amino. Sedangkan amilase karbohidrat menjadi gula ya. Di tripsin memecah pepton menjadi asam amino. Ini meneruskan tugasnya pepsin yang ada di lambung. Kalau di lambung tadi pepsin mengubah protein menjadi pepton ya. Nah, pepton belum bisa diserap oleh sel-sel tubuh. Sampai di duodenum pepton diubah menjadi molekul yang sangat sederhana, yaitu asam amino. Kalau sudah terbentuk asam amino, maka bisa diserap oleh sel tubuh. Nah, di duodenum makanan sudah dicerna oleh 3 macam enzim, yaitu L, T, A. L lipase, T tripsin, A amilase. Kemudian masuk ke ini anak-anak, masuk ke usus halus berikutnya, yaitu usus kosong. Tetapi di usus kosong di sini menyeleksi kembali zat-zat mana yang belum dicerna secara kimiawi. Ada enzim lagi. Enzim apa sajakah di usus halus, khususnya di usus kosong? Nah, ini ada enzim masuk laili. Apa itu masuk laili? Nah, masuk manya maltase, di mana maltase punya fungsi mengubah maltosa menjadi glukosa. Suk adalah sukrose, mengubah sukrosa menjadi glukosa. Laili, lanya, la adalah laktosa. Laktose adalah mengubah laktosa menjadi glukosa. Laili, adalah eripsin. Eripsin adalah mengubah protein pepton menjadi asam amino.
Jadi menyeleksi kembali di duodenum sudah, tapi di usus kosong dicek lagi, barangkali ada pepton yang belum sempurna menjadi asam amino. Nah, kalau di usus kosong, di usus halus ya, tepatnya di usus kosong, yang mencerna adalah enzim erepsin. Tinggal satu lagi yaitu li adalah lipase, mengubah lemak menjadi asam lemak, begitu ya. Nah, makanan kalau sudah dicerna di usus kosong tepatnya, berarti tandanya kimiawi sudah selesai. Makanan akan masuk ke usus penyerapan. Di usus penyerapan sudah tidak terjadi kimiawi lagi, tapi terjadi proses penyerapan. Perhatikan. Nah, ini ya, sampai di usus penyerapan yang warna merah, sari-sari makanan diserap. Nah, makanan yang sudah dicerna secara mekanis kimiawi selanjutnya masuk di usus penyerapan. Di usus penyerapan sari-sari makanan diserap oleh dinding usus. Perhatikan animasinya. Setelah itu diedarkan ke seluruh tubuh oleh darah. Sampahnya masuk ke usus besar. Di usus besar terjadi pembentukan feses kurang lebih sekitar 24 jam. Kemudian ditampung di rektum, keluar melalui anus. Itu ya anak-anak tentang trik cara menghafalkan enzim yang ada di mulut, di lambung, di kelenjar pankreas, dan di usus halus, yaitu tepatnya di usus kosong. Oke, semoga kalian bisa lebih bersemangat lagi setelah melihat video ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.